Siapapun Aries yang sedang kita bicarakan saat ini, dia merasa senang, merasa puas dengan kondisi keuangannya ya. Center of the reading, the King of Pentacles. Saat ini kalian bekerja di sebuah perusahaan dan kalian sudah mengumpulkan modal guys. Kalian gak mau berlama-lama kerja ke orang lain. Walaupun kamu yang memulai tunggal sebagai Three of Pentacles, tapi akan ada partnership di sini bersama orang yang kamu percayai. Kamu menabung dengan telaten sehingga kamu berada di posisi King of Pentacles saat ini ya. I'm ready now ya. Aku tidak akan selamanya berada di sini. Kalian tidak akan sampai ke masa pensiun. Kalian akan keluar atas keinginan pribadi karena merasa target kalian sudah tercapai. Halo Aries, apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat saja ya. Seperti yang selalu aku doakan guys di dalam hatiku. Oke, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Welcome back ya to Be Delightful Channel. Masih bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Aku mau bilang terima kasih untuk kalian Aries yang sudah subscribe ke channel ini, yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi guys. Terutama untuk para Aries yang rajin komen, like, dan share video-videoku. Terima kasih banyak ya guys ya. Untuk Aries newcomer, welcome, selamat datang guys, salam kenal. Nama aku Ray, aku adalah tarot reader. Ini adalah channel Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot ya guys. Oke, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Ini adalah readingan untuk karir dan keuangan kalian di bulan Maret 2022 ya guys. Mohon diingat, ini adalah energi kolektif, artinya tidak semua Aries di luar sana akan merasa resonate dengan cerita karir dan keuangan yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan ambil 6 kartu guys. Energi center, di mana posisi kalian saat ini dalam hal karir dan keuangan, kemudian apa yang menjadi challenge kalian, apa yang menjadi fokus dan target, serta kejadian yang baru-baru ini terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi di near future atau di masa depan ya. Oke, mari kita lihat apakah sudah ada Aries yang mau masuk. Hai Aries, halo my friend. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars yang mau cerita tentang karir dan keuangan mereka. You are very welcome here guys. Oke, Page of Swords. Kalian menjadi pinter, optimis guys, bagus. Oke, sudah ada beberapa yang masuk guys. Aries. Tapi tidak banyak komentar guys. Oke, kartunya malah teracak-acak guys. Tapi sudah ada yang masuk ya guys. Mari kita shuffle 3 kali lagi, dan kemudian kartu ini siap dipakai oleh Aries yang membawa energi kolektif mengenai karir dan keuangan kalian di bulan Maret 2022 ya. Oke, let's see. Dun 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 dun. The Queen of Wands. Independent, really? Brilliant, talented, and independent guys. Queen of Wands ini juga bawa energi controlling ya guys, suka mengendalikan ya. Kalau yang mau kalian kendalikan itu diri kalian masih bagus guys. Masalahnya yang mau kalian kendalikan situasi, nah itu baru barabe ya. Kalian gak bisa mengendalikan situasi guys, apalagi mengendalikan orang lain ya. Ini adalah energi kolektif untuk para Aries berkaitan dengan karir dan keuangan di bulan Maret. Ada yang mau kalian kendalikan ya, karena situasinya mulai tidak terkendali. Itu yang aku lihat ya. Oke, mari kita dengarkan cerita Aries ini guys. Hai Aries, what's going on dalam karir dan keuangan kalian di bulan Maret 2022? Oke. The King of Pentacles. This is your position now ya. Inilah posisi kalian saat ini guys. Berkelimpahan ya. Keuangan kalian bagus. Gaji kalian itu mencukupi. Kalian senang dengan gaji kalian yang segitu ya. Kalau ini adalah bisnis, kalian senang dengan perkembangan bisnis kalian. Profit yang kalian dapat setiap bulan itu mencapai target sesuai yang kalian inginkan ya. Yang jelas guys, mengenai keuangan itu pasti akan selalu relatif ya. Keuangan Jainab dan keuangan
Ijul ya, itu pasti berbeda. Zainab mengatakan bahwa dia berada di posisi King of Pentacles ketika punya uang 1 miliar. Ijul mengatakan dia berada di posisi King of Pentacles ketika punya uang 5 juta ya. Siapapun Aries yang sedang kita bicarakan saat ini, dia merasa senang, merasa puas dengan kondisi keuangannya ya. Center of the reading, the King of Pentacles. Tidak ada yang bisa aku dapatkan lebih dari yang aku punya saat ini, Ray. Itu yang kamu bilang ke aku dari kartu ini, guys ya. Kalian mengingat seperti apa posisi kalian, seperti apa situasi kalian, dan kalian sangat bersyukur dengan kondisi keuangan kalian saat ini ya. Oke, aku ambil kartunya secara lengkap dulu guys. The Eight of Wands. Kemudian Wise Counselor ya. The Queen of Pentacles. The Hermit. Dan kemudian The Three of Pentacles. Wow. Oke, bottom of the deck, the Six of Swords. Posisi puasnya kalian sebagai King of Pentacles di sini, kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan untuk memulai sesuatu yang baru sendirian, guys. Ya, karena di near future, possible future outcome-nya ini dalam waktu dekat, under 6 months, di bawah 6 bulan, aku lihat kalian akan memulai bisnis kalian sendiri. Kenapa kalian sudah berani memulai bisnis sendiri? Saat ini kalian bekerja di sebuah perusahaan dan kalian sudah mengumpulkan modal, guys. Kalian nggak mau berlama-lama kerja ke orang lain. Ya, target kalian ketika mulai bekerja pun bukan untuk berlama-lama atau sampai pensiun di sebuah perusahaan atau corporate. Dan sebentar lagi kalian akan mencapai target kalian, guys, karena aku lihat kalian akan menjadi pengusaha di sini. Three of Pentacles adalah orang yang bekerja sendiri. Bisa jadi bidang karya kamu berikutnya sendirian ini berkaitan dengan seni, guys ya. Pemahat, pematung, pelukis, pemusik, penyanyi ya. Apapun itu yang berkaitan dengan seni, atau kalian akan membisniskan seni. Bisa jadi kalian nanti akan mengumpulkan para seniman dan kemudian membuat sejenis bisnis apapun itu ya. I don't know, tapi yang pasti berkaitan dengan seni aku rasa ya. Mungkin kalian jadi produser, bisa jadi. Atau kalian buka studio musik ya. Sanggar lukis, ya, sanggar tari, oke, yang berkaitan dengan seni tapi kalianlah bosnya. Itu akan menjadi usaha kalian ya. Fitness center juga guys, itu adalah the Three of Pentacles ya. Ada yang kalian bawa dari corporate di mana kalian bekerja saat ini. Kalian masih bekerja saat ini. Aries yang sedang kita baca ini guys masih duduk di sebuah kursi di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah corporate. Tapi kamu melihat-lihat tabunganmu guys. Tabungan itu kamu dapatkan dari gajimu yang kamu sisihkan selama ini, dari insentif, dari bonusmu. Ya, kamu menabung dengan telaten sehingga kamu berada di posisi King of Pentacle saat ini ya. I'm ready now ya. Aku tidak akan selamanya berada di sini. Itu dikonfirmasi atau diklarifikasi dengan kartu The Six of Swords di bottom of the deck yang akan segera naik ke permukaan. Kamu pergi guys. Kartu Six of Swords ini adalah pergi meninggalkan suatu tempat dengan damai ya guys. Tidak membuat konflik, tidak membuat perseteruan, tidak ada keributan dan tidak ada cekcok ya. Pergi dengan damai. Not victory. I don't know ya. Karena biasanya kalau orang yang bekerja di corporate itu victory adalah ketika mencapai masa pensiun dan kemudian banyak prestasi yang diukir di tempat dia bekerja ya, di perusahaan tempat dia bekerja. Tapi memang kalian tidak akan sampai ke situ. Kalian tidak akan sampai ke masa pensiun. Kalian akan keluar atas keinginan pribadi karena merasa target kalian sudah tercapai, yaitu punya modal untuk memulai bisnis sendiri. Wow, luar biasa Aries ya. Kalian bekerja keras untuk bisa mengumpulkan modal tersebut sehingga kalian berada pada posisi King of Pentacles ya. Sekali lagi guys, aku bilang King of Pentacles itu akan berbeda-beda bagi tiap orang ya. Nilai modal itu akan berbeda-beda bagi tiap orang ya. Let's say Aries, kamu sudah mengumpulkan 100 juta saat ini ya, dan kamu akan segera memulai bisnismu. Oke, kamu menganggap dirimu berkelimpahan, kamu menganggap dirimu sudah sebagai King of Pentacles ya. Tapi dibandingkan dengan Pak Subroto yang saat ini punya tabungan 500 miliar ya, dia juga bisa menganggap dirinya sebagai King of Pentacles ya. Tapi kamu adalah King of Pentacles versimu sendiri. Dan kamu sangat bangga dengan prestasimu ini ya. Prestasimu ini tidak bisa diukur secara corporate guys, karena corporate pasti akan selalu mengukur prestasi seseorang dari masa kerja. Kamu tidak lama bekerja aku rasa, Aries.
Let's see, 8 tahun mungkin. Karena challenge-nya itu adalah the 8 of wands ya. Mungkin, bisa jadi tidak juga ya guys. Kalian akan segera memulai sesuatu yang baru guys, dalam hal karir dan keuangan ya, dimana kalian akan menjadi bosnya sendiri. Oke, di fokus ada wise counselor. Apapun yang akan segera kalian mulai bisnis baru tersebut ya, milik kalian sendiri itu, kalian masih merasa belum yakin 100% kalau kalian expert di bidang itu ya, ahli di bidang itu. Karena kemunculan wise counselor di kartu fokus yang jadi bahan pikiran kalian saat ini mencari orang yang paham tentang bisnis baru ini ya. Maunya ada yang bisa ngajarin aku gitu. Kamu niat bagus ya, kemudian semangatnya juga oke, modalnya juga ada, tapi kamu tetap menganggap dirimu masih belum terlalu paham dengan bisnis baru yang akan segera kamu jalani ya, yang akan segera kamu mulai. Karena itulah kamu berencana untuk mencari atau meminta nasihat dari seseorang. Aku rasa sosoknya akan lebih tua dari kamu, karena wise counselor itu akan selalu lebih tua dari subjek yang meminta nasihat ya. Di kartu tarot ini the Hierophant ya guys ya, major karena orang yang punya banyak pengalaman, orang yang punya banyak pengetahuan yang bijaksana ya. Dan itu biasanya dilambangkan dengan orang yang lebih tua. Kamu saat ini berfokus untuk mencari mereka-mereka yang berpengalaman untuk membantumu memulai usaha barumu ini. Nah, take how it resonates ya guys. Bisa jadi memang bidang seni ya, tapi bisa jadi juga bukan bidang seni. Yang jelas bisnis baru kamulah bosnya, oke. Kemudian di target atau subconscious mind ada the Queen of Pentacles. Kamu nggak ingin cara yang ribet ya. Ini be practical. Queen of Pentacles itu akan rasional, praktis ya. Nggak ribet kalau berurusan sama kamu, Aries, yang aku rasakan ya. Jadi kalau kamu saat ini mau ngajak aku kerja sama, aku pasti mau. Dari yang aku rasakan di energimu ini penuh semangat, simple, jangan yang ribet-ribet, jangan yang heboh-heboh ya. Formulir apapun itu atau dokumen-dokumen apapun yang akan kamu buat berkaitan dengan bisnismu ini, kamu akan bikin sesimpel mungkin, semaksimal mungkin. Kecil, sederhana, simple, tapi maksimal. Kurang lebih begitu ya. Itulah yang menjadi target atau subconscious mindmu ya. Kalau ini belum muncul di pikiranmu saat ini penting untuk kamu ketahui. Buat semuanya menjadi lebih simple, oke? Jangan ribet. Kamu nggak suka yang ribet, Aries. Yang kita baca saat ini, Aries-nya nggak suka yang ribet ya. Kalaupun nanti wise counselor ini mungkin mengarahkanmu ke arah yang ribet-ribet, saran dari universe, jangan buat ribet. Selagi masih bisa simple, pertahankan untuk tetap simple ya. Karena salah satu poin plusmu adalah ketika memulai bisnis baru ini, kamu buat semuanya serba simple. Dan itu baik sekali ya Aries. Oke. Di recent past ada the Hermit guys. Aku rasa kalian mempertimbangkan ini sudah cukup lama. Rencananya sudah sangat lama sekali, bisa 8 tahun yang lalu. Dan pertimbangan sebelum keluar dari tempat kerja kalian sekarang yang aku lihat adalah company atau corporate itu sudah kalian buat sekitar bisa jadi 9 bulan guys ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi yang jelas bukan cepat ya. Rencana itu kamu atur dengan matang, tapi untuk keluar ini pun kamu sudah pikirkan baik-baik ya. Kamu menghubungi beberapa pihak di perusahaan tempat kamu kerja sekarang, menanyakan apa yang akan menjadi benefit, apa yang akan kamu dapatkan kalau pensiun muda, pensiun dini ya, aku lihat ini ya. Kemudian mengundurkan diri, bagaimana cara yang harus kamu lakukan, prosedurnya seperti apa. Kamu sudah tanyakan, kamu menjadi seorang yang akan resign tapi orangnya cerdas. Aku lihat the Hermit muncul di sini guys ya. Bukan hanya cerdas di bidang bisnis baru ini, tapi cerdas dalam hal keluar dari posisimu saat ini guys ya. Ada yang kalian pertimbangkan guys. The Hermit itu selalu penuh pertimbangan. Ada momen yang pas yang ingin kalian dapatkan ketika nanti kalian keluar ya. Kalau kalian belum berpikir ke situ, ini mungkin penting ya. Jangan sembarangan keluar ya. Pastikan momennya pas. Oke. Ini biasanya berkaitan dengan benefit ya guys. Gaji ya, misalnya tunggu setelah bulan keberapa baru bisa dapat bonus apa gitu ya. Atau tunggu cuti habis, ya macam-macam. Kalian pasti tahu lah, kalian lebih berpengalaman di bidang corporate tentunya ya. Itulah saran untuk kalian sebelum keluar, jangan
asal keluar ya, walaupun itu sudah terencana, tapi pilih waktu yang tepat, momen yang tepat sebelum meninggalkan perusahaan tersebut ya. Misalnya gini guys, perusahaan lagi rugi, profitnya lagi turun, sementara orang yang akan keluar biasanya akan mendapatkan uang pisah, pesangon, apapun itu jenisnya. Tapi berdasarkan kebijakan perusahaan, kalau profit lagi turun, kalian keluar, kalian nggak dapat uang pisah, kan bisa begitu ya. Nah itu yang kalian perhatikan baik-baik, karena The Hermit ini orang yang bijak ya, tepat sasaran, eh, pinter mengambil atau memilih momen terbaik. Itulah The Hermit. Oke, kalian bisa pertimbangkan apa yang barusan aku katakan itu ya, agar perginya kalian dari situ kalian tetap mendapatkan benefit maksimal. Ya tanpa perlu bilang, ya sayang ya kenapa sih kok kenapa aku nggak 2 bulan yang lalu keluarnya, atau kenapa aku nggak keluarnya itu 3 bulan kemudian ya. Nah, gitu. Jadi kalian mendapatkan semua yang harusnya memang kalian dapatkan. Karena aku lihat memang kalian selama bekerja di sini, di perusahaan tempat kalian kerja sekarang, semuanya berjalan dengan baik guys. Kalian tidak buat pelanggaran karena muncul The Hermit ya. Kalian tidak membuat kekacauan ya. Nama baik kalian bagus di perusahaan yang akan segera kalian tinggalkan ini ya. This is a good one guys. Bagus sekali aku rasa, dan kamu sangat bersemangat Eris. Aku sampai nervous ya. Tanganku dingin, oke. Tapi bukan stres guys, bukan ya. Yang aku rasakan itu tanganku dingin, nervous, udah nggak sabar memulai sesuatu yang baru. Oke, Three of Pentacles. Oke guys, seperti biasa aku hanya akan mengklarifikasi satu segmen saja. Aku mau lihat The Three of Pentacles ya. Memulai sesuatu yang baru, menjadi bos atas usaha baru. Pemiliknya adalah kamu, kamulah bosnya, kamu yang tentukan apa yang akan kamu lakukan di bisnis barumu ini ya. Let me clarify the Three of Pentacles please. Informasi yang perlu diketahui oleh Aries yang sebentar lagi akan meninggalkan kantornya karena tabungannya sudah cukup untuk memulai sesuatu yang baru sebagai seorang pengusaha ya, pebisnis, memiliki bisnisnya sendiri. Six of Cups guys. Ini keinginan lama ya. Dari masa kecil aku rasa. Ya, ini ada kartu persahabatan masa kecil. Bisa jadi kamu akan bersama sahabatmu untuk memulai yang baru ini, oke? Dan dia bisa dipercaya guys. Kartu Six of Cups itu orang yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Itulah kartu Six of Cups ya. Kalau saat ini kamu memang berencana untuk memulai bisnis bersama sahabat masa kecilmu, it's okay ya. Peluang yang sangat baik untuk bisnis ini menjadi lebih berkembang ya, karena ada wise counselor guys. Bisa jadi dialah yang akan menjadi penasehat kalian ya. Oke. Six of Cups ini bisa bicara tentang kolaborasi, saling memahami, saling mengerti. Bisa jadi ini antara kamu dengan istrimu atau kamu dengan suamimu yang mau memulai bisnis baru. Yang jelas siapapun nanti partnermu, karena aku lihat memang walaupun kamu yang memulai tunggal sebagai Three of Pentacles, tapi akan ada partnership di sini bersama orang yang kamu percayai. Ya. Kalau kamu saat ini belum berpikir mengenai partnership, dan nanti setelah 6 bulan dari ketika pertama kali kamu melihat readingan ini, kamu berencana untuk memulai partnership dalam bisnismu ini, carilah orang yang sudah kamu kenal ya. Karena your luck itu, hokimu itu bersama orang yang kamu kenal. Sahabat lama guys, Six of Cups ya. Bisa jadi teman SD, bisa jadi teman masa SMP, SMA ya. Karena saat ini ketika kalian keluar dari kantor kalian ini pasti udah usia produktif ya. Let's say kalian bekerja umur 25 tahun dan 10 tahun sudah bekerja, berarti saat ini sudah umur 35 tahun ya. Ini yang aku lihat akan berperan penting dalam bisnis kalian ini. Partnership bersama dengan sahabat kalian guys, Six of Cups ya. Sahabat kalian ini tahu apa yang jadi cita-cita kalian karena dia juga punya cita-cita yang sama. Kurang lebih begitu ya, take how it resonates. Mungkin kalian dulu waktu SD pernah ngomong begini ya, nanti kita bikin ini ya, studio musik guys. Aku dengar orang main-main band, studio musik. Iya pokoknya ada gitu, ada musik, ada yang nyanyi, yang nyanyinya nggak terlalu profesional aku dengar. Mungkin kalian dulu SD pernah duduk bareng, nanti kita bikin ini ya bersama ya. Atau pas SMP, enak ya kalau kita bisa punya ini bersama ya gitu. Dia temanmu ini, bisa jadi pacarmu ya, bisa jadi istrimu atau tunanganmu, oke. Tapi yang jelas kalian punya visi yang sama ya. Tapi kamu yang akan pegang duit, karena King of Pentacles itu adalah kamu di sini Aries, aku lihat. Modalnya kamu, dia nanti lebih banyak mendampingi, oke.
Let me clarify the Three of Pentacles. Thank you very much. Four of Wands, iya, dia orang yang berkaitan dengan romance, guys. Four of Wands ini rumah tangga atau komitmen jangka panjang. Bisa jadi tunanganmu, pacarmu, atau istri atau suamimu ya, yang sudah kamu kenal sejak masa kecil, oke? The Three of oke. The Seven of Cups. Nanti guys bakalan banyak sekali challenge untuk memanggil atau melibatkan orang lain ya. Tapi kalau yang aku lihat dari kartu ini, kamu akan bisa lebih enjoy dalam mengerjakan bisnis barumu ini bersama orang-orang yang kamu kenal. Ya, kamu tetap bosnya, tapi kalau kamu meminta nasihat atau meminta ide-ide baru, bukan ke orang baru kalau aku lihat. Karena Seven of Cups di sini datangnya di balik The Six of Cups. Inilah orang yang membuka pilihan, selain dia siapa sih? Itulah Seven of Cups. Tapi ini datangnya di balik Six of Cups ya. Six of Cups itu yang justru akan lebih banyak berkontribusi di awal-awal ketika kamu memulai bisnismu ini, setelah nanti kamu keluar dari pekerjaanmu ini ya. Ada Four of Wands di situ guys. Ya. Kalau bukan, bisnismu ini akan menjadi semakin stabil karena Four of Wands ini adalah kartu stabil ya guys. 4 tonggak ya. Kalau bukan bisnismu ini yang nanti akan semakin stabil setelah 6 bulan ya, dari ketika pertama kali kamu melihat readingan ini, bisa jadi yang kamu ajak untuk menemanimu atau mendampingimu memulai bisnismu ini adalah orang yang satu rumah denganmu. Bisa jadi tadi yang seperti aku bilang ya, istri, suami, atau pacarmu, tunanganmu. Dia akan sangat memahamimu guys, karena dari kecil kalian sudah saling kenal ya, punya hobi yang sama kurang lebih ya. Bagus sekali ya, Aries. Dari yang aku bisa lihat di sini, persiapanmu sangat matang untuk memulai bisnis barumu ini ya. Kesan yang kamu tinggalkan di perusahaan lama yang akan segera kamu tinggalkan itu ya. Kesan-kesannya juga bagus ya. Mereka senang kepadamu dan banyak hal yang kamu buat untuk perusahaan itu yang bisa membuat perusahaan itu jauh lebih gimana ya guys bilangnya, karena Hermit ini selalu bicara tentang pendidikan guys. Banyak yang kamu buat jadi lebih pinter di situ. Take how it resonates ya. Misalnya anak baru kamu ajarin gitu ya, dan kamu namanya bagus aku lihat. Kalau kalian belum berpikir tentang simple, itu penting ya, kata kuncinya simple. Di subconscious mind kalian yang tidak kalian sadari pun, kalian ingin bisnis ini berjalan dengan simple ya. Itu akan membuat kamu lebih mudah menjalaninya ya. Selamat ya Aries ya, kamu akan memulai fase baru di dalam hidupmu terkait dengan karir dan keuangan ya. Tetap guys, posisimu adalah the King of Pentacles. Jadi aku tidak akan membahas lagi tentang kondisi keuanganmu ke depannya sampai bulan Oktober. King of Pentacles dan Four of Wands ya. Kalian pasti tahu itu guys ya, kalian pasti paham seperti apa. Aku cuman mau bilang selamat berjuang, mudah-mudahan sukses selalu ya Aries. Ini aja yang aku punya untuk kalian di readingan karir dan keuangan kalian di bulan Maret Aries ya, untuk Aries kolektif. Mudah-mudahan bisa berguna. Terima kasih banyak guys, dadah.